Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pagi. Semangat paginya sambil berdiri. Pagi. Push up. Aplaus buat Pak Aziz. Dahsyat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Erwin Chandra Kelana selaku komisaris. Semoga Allah senantiasa mengaruniai kesehatan, keimanan, bimbingan, kesejahteraan, kesuksesan buat Pak Erwin, keluarga, dan buat kita semua. Yang kami banggakan segenap jajaran direksi yang hadir, Pak Amir Hamzah, Pak Aziz, Bu Rini Iswanti, kemudian juga yang luar biasa yang kami banggakan, yang kami hormati, para Panglima Lapangan, para PLC, Pak Wisnu sekaligus sebagai Presiden Sales, Pak Firly sekaligus sebagai Pembina Sales, Pak Basit sekaligus sebagai Timbalan Sales, dan juga Pak Nasruddin dan Pak Eyang Rudianto, dan juga tidak lupa Sekjen Sales Pak Faisa, serta segenap jajaran Khadijah yang luar biasa. Kelihatannya masa depan HNI ini akan banyak dipegang oleh para Khadijah. Ini saja sudah kelihatan 2/3 Khadijah ini. Ya, laki-lakinya, bapak-bapaknya hanya 1/3, Masya Allah. Dan juga seluruh PLC, ALC, SLC, Platinum, Emerald, dan Sapphire, seluruh Prime, LED, dan seluruh LED yang hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai kita semua kesehatan dan keberkahan hidup serta kesuksesan yang lebih dahsyat lagi. Dan juga kepada seluruh peserta, seluruh hadirin di YouTube maupun di hybrid Zoom, yaitu para collab, seluruh agen-agen HNI di seluruh Indonesia, salam buat Anda semua. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur sekali sudah melewati acara pelantikan kemarin, dan kita pada saat ini mengambil tema yaitu tahun pembuktian resolusi 2022. Wujudkan resolusimu, buktikan resolusimu. Bapak Ibu sekalian, Pak Aziz dulu saya punya fotonya tahun 2001, itu lagi ngecat tempat stokis dahulu tuh tahun 2001, ada fotonya, kalau mau tampilkan boleh. Belum saya siapkan. Itu ceking banget. Kurus, kering, ceking gitu. Sepertinya ya berdiri pun juga enggak kokoh nampaknya. Tapi sekarang Masya Allah, lihat ya badannya, bahkan tampak lebih muda gitu. Semakin tua tambah semakin muda saat ini. Itu Masya Allah. Kalau di HNI para staff manajer kan ada fasilitas kesehatan ya. Ada penggantian rawat jalan gitu kan. Kalau sakit nanti akan diganti begitu. Alhamdulillah karena selalu menjaga kesehatan, Pak Aziz ini nggak minta penggantian kesehatan selama setahun. Dia minta penggantiannya alat-alat olahraga. Lebih mahal. Lebih mahal. Nah, Bapak Ibu sekalian, pasti ada satu masa di masa hidupnya Pak Aziz ini sebagai contoh. Contoh baik nggak apa-apa kan? Nanti kita ambil contoh baik yang lainnya. Yaitu ketika
beliau ini memutuskan untuk menjadi lebih sehat. Itulah salah satu definisi resolusi. Ada orang yang merokok, setelah dia menyadari dampak buruk merokok, dia bertekad tahun ini saya harus berhenti merokok. Itulah di antara makna dari resolusi. Sehingga resolusi itu salah satu artinya adalah bisa diartikan sebagai ketetapan diri untuk berubah. Sekali lagi, makna resolusi yang pertama adalah ketetapan diri untuk berubah. Artinya berubah tidak mungkin dari tinggi menjadi rendah, dari baik menjadi buruk. Berubah dari kurang menjadi lebih, dari buruk menjadi lebih baik, dari kurang kaya menjadi lebih kaya, dari kurang kontribusi menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itulah resolusi. Maka Bapak Ibu sekalian, saya rasa di samping resolusi utama kita yang berkaitan dengan HNI, Bapak Ibu boleh punya resolusi-resolusi pribadi, silahkan. Misalnya Mas Indra, halo, Mas Indra mau jadi langsing seperti Pak Yudi, sama aja. Ya, misalnya seperti itu. Boleh ya. Kita punya resolusi, saya mau menjadi orang yang paling bermanfaat di keluarga saya dan seterusnya. Nah, itu resolusi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, makna dari resolusi adalah keinginan untuk melanjutkan praktik yang baik, mengubah sifat atau perilaku yang tidak diinginkan untuk mencapai tujuan pribadi atau memperbaiki kehidupan mereka. Nanti silahkan, ini tidak kita bahas di sini, masing-masing punya kepentingan sendiri untuk menciptakan resolusi-resolusi. Ada yang barangkali di antara kita ini yang susah sholat subuh berjamaah di masjid. Maka mari kita silahkan bagi yang seperti ini beresolusi. Tahun 2022 saya harus selalu sholat subuh berjamaah di masjid. Itu resolusi yang sangat baik. Bapak Ibu, ada satu pikiran yang menyebabkan kita bisa berubah. Begini, umur kita sudah ada takarannya kan, betul ya? Apakah Pak Wisnu ukurannya umurnya 80 tahun ataukah 60 tahun? Sudah ada di Lauhul Mahfuz, di kitab Allah itu sudah ada catatannya. Ma asoba min musibatin fil ardi illa 'alallahi. Nah, kecuali sudah Allah catat semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, taruhlah umurnya 60, taruh seseorang umurnya 60 tahun. Dikurangi dengan masa sebelum balik, gampangnya saja 10 tahun. Berarti 50 tahun. 50 dikali hari 365. Berapa? 15.000 sekian. Saya nggak ngitung, nggak penting. Tapi berarti ada 15.000 kali subuh, 15.000 kali isya, 15.000 kali duhur, 15.000 kali asar, 15.000 kali maghrib, 15.000 kali isya. Betul nggak? Setiap kali kita meninggalkan sholat atau tidak sholat di masjid, berarti pencapaiannya akan berkurang. Berkurang. Mungkin 95%. Begitu nggak sholat turun lagi. 94% terus dan sebagainya. Padahal nanti ibarat main game. Kalau orang yang suka main game terbayang tuh. Ada grafik-grafik ya. Kita pengennya maksimal. Sekali kita tidak mencapai target amaliyah kita, maka pencapaiannya akan turun. Nah, dengan membayangkan begitu kita akan jaga. Setiap kali sholat, kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid, sholat duhur berjamaah di masjid, maka itu berarti kita mempertahankan untuk bisa mendekati 100%. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu bisa menjadi resolusi kita. Nah, kemudian definisi resolusi yang berikutnya, nah ini dia. Resolusi adalah, ini yang kita maksud saat ini, suatu tujuan yang akan dicapai, di mana seseorang dituntut untuk berusaha keras mencapai resolusi tersebut. Resolusi adalah bentuk suatu tujuan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa di setiap awal tahun selalu kita ini biasanya diminta untuk membuat resolusi? Karena
kita ingin ada pertumbuhan, ada perkembangan lebih baik, ada pencapaian prestasi yang lebih pada tahun ini. Sehingga pada saat ini mari kita semua membuat resolusi yang kuat, yang insya Allah akan merubah, memperbaiki, meningkatkan, dan mencapai capaian yang lebih hebat lagi di tahun 2022 ini. Oke, itu makna dari resolusi. Bapak Ibu sekalian, oke, kita mundur sejenak ya. Bagi yang sudah bergabung sejak tahun 2012, pasti ingat semua kejadian-kejadian yang kita alami. Bapak Ibu, kita mencapai pertumbuhan yang sangat luar biasa di awal. Pertumbuhannya sampai 80% di awal, 2013, kemudian turun 70%, 60%, sampai 2017, 2018, 2019 itu masih 50%. Artinya kalau tahun sebelumnya 100, tahun berikutnya 150, itu namanya 50%. Subhanallah. Kita terus demikian dan saat itu kita bertekad untuk menjadi pemimpin dalam industri consumer goods yang berpengaruh di dunia ini. Kita nyebutnya industri halal, tapi maksudnya adalah consumer goods. Oke, Bapak Ibu sekalian. Tapi Allah mentakdirkan kita terkena pandemi. Sehingga tahun 2020 dan 2021, 2020 tumbuh hanya 5% dari 2019. Dan tahun 2021 pas sama persis dengan 2020. Jadi begini. Oke, baik. Berarti ada sekarang umur HNI berapa tahun dari 2012 sampai 2021? Berapa tahun? 9 ya. Berarti 7 tahun kita grafik pertumbuhannya begini, betul? 2 tahun mendatar ya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa beda, terutama yang lama-lama, beda yang Bapak Ibu rasakan ketika 2012 sampai 2019 dibandingkan dengan 2020, 2021. Jangan dipikir, langsung yang terlontar di kepala kita. Apa? Apa bedanya dulu sama 2 tahun terakhir? Halo? Ya? Sekarang bonus sudah banyak. Oh, produk lebih banyak. Ya, bagus. Yang lain. Bukan tentang ini, tentang dalam setahun ini apa yang kita lakukan yang dulu ada yang sekarang nggak ada. Hah? Online, oh alhamdulillah, itu positifnya dari 2 tahun ini ya. Ada lagi yang lain? Yang dulu selalu gegap gempita. 2 tahun sebelum berangkat, udah heboh di sosial media. Pas berangkat, lebih heboh lagi. Dan ketika habis berangkat, tidak kunjung habis kehebohannya. Apa itu? Nah, world tour, umroh, dan lain-lain. Betul Bapak Ibu sekalian ya? Itu yang nggak ada sekarang. Bahkan dulu saya ingat banget tuh, kalau mau world tour kemana dulu tuh? Spanyol, subhanallah. Mana lagi? Palestina. Mana lagi? Eropa, wow, 6 negara. Turki, Maroko, subhanallah. Maroko, kota yang sangat indah. Kota yang ada esnya, tapi ada juga padang pasirnya. Indah sekali. Mana lagi? Beijing, subhanallah. Asia Tenggara, Singapura, Malaysia, Thailand. Ya Allah, itu indah sekali Bapak Ibu. Indah sekali. Saya ingat banget ketika sudah misalnya mau jalan bulan April, ya April itu ketika Turki, ingat ya? Ada apa di situ Turki? Tulip saat musim semi. Wah subhanallah, itu Bu Leoni 2 bulan udah tawaf terus cari baju hangat. Udah tawaf cari baju hangat, Masya Allah. Subhanallah. Ya, hebohnya luar biasa. Semangat kita luar biasa. Ketika di sana lebih heboh lagi, lebih luar biasa lagi. Waduh, bayangin Pak. Ada yang belum pernah ke luar negeri langsung ketemu es. Sekalinya ketemu ke luar negeri langsung ketemu es. Itu waktu ke Eropa ya, ya Allah. Itu sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Pulangnya lebih heboh lagi, foto-fotonya terus beredar. Dan yang luar biasa, mampu menyemangati para mitra-mitra kita di bawah. Mereka begitu bergairah. Betul ya Bapak Ibu ya? Ini yang hilang saat ini.
Itu yang hilang Bapak Ibu sekalian. Maka agar, kan itu ada pada saat begini. Tidak ada pada saat ini. Agar kita begini lagi, mari kita hadirkan kembali hal tersebut. Siap nih pada jalan. Ngomong-ngomong, paspornya udah mati belum? Paspornya pasti udah pada mati ini. Kubur. Pasti paspornya udah pada mati. Ayo siap-siap diperpanjang ya, insyaallah. Bapak sekalian. Ya, Uzbek, ya Masya Allah. Yang jelas yang paling kita kangenin adalah kita rindu untuk ke Madinatul Nabawi. Ke Madinatul Nabi, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram. Nah, itu harus kita segera kunjungi Bapak Ibu sekalian. Maka yang kemarin yang sudah dapat hadiah tuh umroh, ya, atau yang world tour mau diambil umroh juga bisa kan? Berangkat dulu, ada kesempatan sudah open, berangkat dulu. Insya Allah kalau yang berangkat ini sudah sampai sana, mendoakan kita semua, kita akan jadi bisa berangkat rame-rame insya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, maka ini yang bisa memotivasi kita untuk mencapai resolusi yang lebih besar. Nah, itulah yang akan kita, maka ketika masuk ke sini, sudah tampilannya ada Asian Tour, ada World Tour, ada umroh, ada segala macam ini, itu bisa menjadi memotivasi kita semuanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu kerja-kerja kita semua yang kita dapatkan dengan kerja, dengan peluh air mata, dengan menginvestasikan waktu, mengorbankan keluarga. Saya baru jalan dari Jepara. Jepara itu mana? Utaranya Semarang ya, Kudus, Jepara. Itu kampung halaman saya lahir di Jepara, di daerah Bangsri. Pas saya ke sana, Masya Allah, saya udah lama nggak ke sana. Karena Mbah sudah sedo, sudah lama, jadi sudah nggak ada alasan buat berkunjung ke sana. Karena kebetulan ada pertemuan keluarga besar, saya ke sana. Masya Allah, saya bertemu dengan keluarga di sana, ceritanya HNI. Itu di Bangsri ada HNI gede, di Melonggo ada, di Tahunan ada, di sini ada, subhanallah, nggak taunya pemiliknya ini, kata ini ngomongnya mereka, pemiliknya ini orang sini ternyata. Dan di sana bilang, gampang masarin HNI, kita sebut saja bahwa ini punyanya orang Jepara. Padahal nggak betul begitu. Tapi luar biasa Bapak sekalian. Yang saya kemudian, ya Allah, saya nggak pernah memasarkan di sini, nggak pernah prospek di sini, tapi tumbuh. Itulah kerja Bapak Ibu sekalian yang sangat luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ayo silakan, saya nggak prospek di sana, nggak. Silakan kunjungi sana, jual nama saya boleh ke sana, silakan ke Jepara. Ya Bapak Ibu sekalian, mari dengan kita kemudian saat ini menguatkan resolusi kita. Saat ini akan saya bimbing untuk kita membuat resolusi, tapi masih dalam taraf yang lebih harus didetilkan lagi. Dan nanti didetilkan, kita harapkan para leader bisa mendetilkan sampai menjadi action yang konkret, action harian dan pekanan yang konkret. Oke. Kemarin sudah kita bahas bahwa kita punya resolusi 1000 LED. 1000 LED di tahun 2022. Bapak sekalian, kalau target perusahaan itu pasti harus didetilkan menjadi target-target individu atau para agen ini yang lebih tinggi lagi. Ini target perusahaan. Dan perusahaan pun tahun ini sudah bertekad setelah kemarin melandai harus naik lagi. Kita punya target naik 50%. Karena ini kita harus realistis, pada saat ini perusahaan selalu realistis ya. Target 50% ini harus kita capai. Perusahaan insya Allah bisa mencapai tersebut. Pertumbuhan, target pencapaian omset, target pencapaian profit. Namun seringkali yang menjadi hambatan adalah individu-individu perusahaan, komponen-komponen perusahaan. Kita semua ini tidak punya target. Kita belum punya goal, kita belum punya resolusi. Jadi akhirnya target perusahaan tidak tercapai kalau kita masing-masing ini tidak punya target dan resolusi. Sehingga Bapak Ibu sekalian,
ketika perusahaan bisa berhasil mencapai target, maka kita semua pun juga harus punya target, punya resolusi. Itu pikirannya. Sehingga kalau ada di antara kita yang masih berpikiran, udahlah saya berjalan apa adanya saja, ini gak akan tercapai. Kita harus punya goals, punya target, sehingga pencapaiannya itu akan terukur. Ya, kita merasa nggak nyaman sebelum targetnya tercapai, itu baru akan tercapai. Dan ini akan diduplikasi di jaringan kita nanti semuanya. Maka pada saat ini kita akan membuat resolusi buat masing-masing kita, buat semua dari kita. Sebenarnya resolusi itu yang terbaik didasari oleh resolusi jangka menengah. Di zaman serba ketidakpastian ini sangat sulit untuk membuat resolusi jangka panjang. 5 tahun, 10 tahun susah. Udah, resolusi 3 tahun aja. Sekarang bayangkan, sekarang tahun berapa? 2022. 3 tahunnya tahun berapa? 2024 akhir. 2024 akhir. Apakah di kepala Anda sudah ada resolusi dalam pencapaian kesuksesan di HNI? Mau menjadi apa Anda di tahun 2024? Yang realistis, yang fair, karena syaratnya smart, achievable. Jadi syaratnya nanti kita akan bahas bahwa target resolusi itu tidak boleh impossible untuk dicapai, tapi tidak boleh juga terlalu mudah. Harus achievable ya, mungkin untuk dicapai. Misalnya, Bapak sekarang baru menjadi LED baru masuk LED, maka target jadi platinum itu sangat cocok sekali untuk dilakukan di tahun 2024. Ya, itu pas banget. Apalagi, nah setelah 3 tahun kita punya target, kita breakdown menjadi tahunan. Sehingga tahun 2022 ini Anda mau menjadi apa? Ya, jadi agar 2024 itu bisa tercapai, tarik mundur apa yang harus Anda capai di 2022 saat ini, di tahun pertama. Sehingga ketika kita punya target, punya resolusi yang sangat konkret di tahun 2022 ini, maka hidup kita akan menjadi exciting, menjadi menarik. Kita bangun pagi menjadi bersemangat. Ya, itu sudah, kenapa kita bersemangat? Kenapa kita exciting? Karena kita tahu kita sudah on the way menuju resolusi kita di tahun 2024. Tapi sekalian, resolusi itu bisa 3 jenis. Yang pertama adalah kita mau memiliki apa? Ya, kita mau memiliki apa? What must to be have? Apa yang mau kita miliki? Yang kedua, kita mau menjadi apa? Dan yang ketiga, ini buat mukmin, buat kita orang beriman adalah apa yang kita akan kontribusikan buat orang lain. Nah, tiga resolusi ini bisa kita buat masing-masing kita. Baik, maka tekadkan Bapak Ibu sekalian setelah nanti kita menyusun bahwa tahun ini adalah tahun saya. This year is my year. 2022 adalah tahun saya. Saya harus sangat berprestasi di sini. Saya harus menjadi the man of the year. Saya harus menjadi the woman of the year. Siapa itu the man of the year? Orang yang stand from the crowd, yang tampil di antara kerumunan. Pertumbuhannya mencolok, peningkatannya begitu signifikan sehingga terlihat. Nah, itulah kita, itulah Anda semua. Anda harus menjadi the man of the year. Terlepas menjadi bos atau tidak, Anda harus menjadi orang yang sangat berarti pada saat ini. Baik, PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Nah, Bapak sekalian, mari kita sama-sama sekarang bagaimana membuat resolusi. Bagaimana kita membuat resolusi yang realistik dan mewujudkannya. Nah, pas tuh, make it happen. Wujudkan resolusi. Siap Bapak Ibu sekalian? Oke, kita semua akan siapkan. Yang pertama adalah pilih, tetapkan 1 atau 2 resolusi yang realistik. Kenapa 1 dan 2? Kalau banyak itu bukan resolusi.
Kalau kita punya 10 resolusi, itu tidak akan menjadi perhatian kita, melainkan akan menjadi sesuatu yang dilupakan. Jadi cukup 1 atau 2, choose just 1 or 2 realistic goals. Ya, oke. Kita buat 2 saja. Jadi kalau di HNI ada Departemen Keuangan, HRD dan General Affair, ada Departemen Produk dan Logistik, ada Departemen Marketing, ada Departemen IT. Ketika mereka membuat perencanaan strategis RKAT, rencana kerja dan anggaran tahunan, tahun ke depan, mereka diminta bikin progul. Apa progul? Program unggulan. Program unggulan berapa? 10? Enggak. 2, 3 saja. 2 dan 3 saja. Yang lainnya ada program-program biasa. Tapi program unggulan inilah yang kita pelototin, yang kita pantau perkembangan. Nah, sama dengan kita Bapak sekalian. Kita pasti punya banyak keinginan. Tapi dalam hal saat ini ada keinginan yang harus, yang mesti, tidak boleh tidak harus kita lakukan dan tercapai. Itulah resolusi Anda. Oke. Langsung ke halaman kedua dulu sebelum masuk ke item berikutnya. Maka saya mengusulkan kalau hanya 2 resolusi saja pada saat ini, hanya 2 saja, resolusinya adalah yang pertama, nanti tolong Bapak Ibu sekalian, karena nanti berikutnya Anda harus publikasikan resolusi Anda kepada mentor, kepada teman-teman, dan kepada keluarga. Ya, harus Anda tulis, Anda WA kepada mereka saat ini juga. Tolong Anda buat resolusi 2022. Nama Anda siapa? Nomor ID berapa? Dan resolusi pertama adalah menciptakan LED baru. Di sini LED bersih. Jadi kalau di Pak Wisnu, di Pak Firly ada Pak Vesa, enggak termasuk yang targetnya LED di bawahnya. Jadi buat LED kita sendiri, di luar LED di bawah kita, LED bersih. Anda menciptakan berapa LED? Ini 2 ini minimal. Kalau 2 terlalu gampang, silahkan tingkatkan. Ini 2 ini minimal. Yang baru-baru saya rasa karena punya tugas awal mempertahankan ke LED-annya dahulu ya, maka 2 cukup buat yang baru-baru. Tapi buat yang sudah lama, apalagi sudah punya banyak kolet, silahkan tingkatkan. Saya harus membuat sekian LED baru. Silahkan tulis dulu. Semua tulis. Boleh langsung di form WA, boleh di note, boleh tulis. Anda mau menciptakan LED berapa? Jangan juga yang impossible, saya mau menciptakan 50 LED. Ingat ini LED bersih ya, di luar prestasi LED di bawah Anda. Tapi yang betul-betul realistik. Karena nanti akan di breakdown per bulan. Sudah semua? Dan ini nanti insya Allah selain mentor Anda, Pak Amir Hamzah juga akan memantau perkembangan pencapaian resolusi kita ini. Ini harus kita lakukan dengan sepenuh hati, tapi dengan cara yang benar. Dengan MPC, tapi caranya benar. Apa MPC? Mbuh piye carane, tapi carane kudu bener. Hah? Mbuh tahu carane. Ya. Harus tercapai, tapi dengan cara yang benar. Bukan dengan cara dilakukan rekayasa, di daftar-daftar anggota fiktif, omset fiktif, dan lain-lain. Kalau itu yang dilakukan, berarti kita sudah melanggar cara kerja benar, melanggar sumpah LED kita. Ya, sekali lagi saya ingatkan di sini, mulai saat ini tidak ada lagi yang melakukan cara-cara rekayasa dalam menciptakan LED. Jadi nggak ada lagi. Ayo ditawarkan orang agen baru, ditawarkan menjadi LED dengan 300 juta rupiah tanpa ngapa-ngapain. 300 juta, 60 juta menjadi ED. Kalau mau jadi LED, 300 juta rupiah. Nah ini sudah
zaman ini kita hilangkan. Gak boleh ada lagi. Kalau yang sudah terlanjur dan belum ketahuan, istighfar banyak-banyak, taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha itu yang pertama adalah mengiktiraf kesalahannya. Apa maksudnya mengiktiraf? Mengakui kesalahannya. Kenapa dinamakan Sayyidul Istighfar? Karena dalam Sayyidul Istighfar ada terkandung iktiraf terhadap kesalahan kita. Wa abu'u bidambi, aku mengakui dosa-dosaku ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah. Bukan Pak Firly, bukan. Faghfirli, ampunilah. Ya, akui dosa kesalahan kita, dan kemudian yang kedua setelah kita mengiktiraf dosa-dosa kita memperbanyak istighfar, dan yang ketiga tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, yang dilarang bukan jualan. Jualan Bapak Ibu boleh di toko-toko herbal boleh. Jualan boleh, yang tidak boleh menjual atau menyebabkan terjadinya penjualan di bawah harga pasar. Sekali lagi, yang dilarang menjual di bawah harga pasar dan ya memberikan promo yang menyebabkan terjadinya penjualan di bawah harga pasar. Kita tidak menginginkan suatu ketika kemudian orang untuk bisa sukses harus dengan cara menjual di bawah harga pasar. Ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Ini menjadikan kita semua nanti bisnis kita tidak berkembang. Ya, kita akan sangat susah untuk membangun bisnis kita. Ya, karena apa? Semua sudah banting-bantingan harga, itu nggak mungkin. Seorang dalam penjualan konvensional pun begitu. Ketika ada sebuah produk yang premium, ya, misalnya ada produk tas atau sepatu yang premium, dia punya dasar harga yang sama, punya list price yang sama, dijual dimanapun sama. Walaupun misalnya si cabang atau si showroom tertentu punya margin, dia bisa mengurangi marginnya, tidak boleh, dilarang untuk mengurangi marginnya. Kenapa? Kalau itu diperbolehkan, maka seluruh cabang, seluruh reseller akan berlomba-lomba menurunkan harganya, sehingga akhirnya bisnis tidak terjadi. Akhirnya menjadi masalah buat semuanya. Ya, Bapak. Berarti ketika kita melakukan itu, kita telah menzolimi perusahaan, kita telah menzolimi leader yang lain, kita telah menzolimi agen yang lain. Jadi ini harus diciptakan dengan cara yang benar, Bapak Ibu sekalian. Oke, itu yang pertama. 2 saja resolusi kita pada saat ini. Yang kedua adalah, Anda saat ini posisi peringkat apa Anda? Apa? Misalnya saat ini baru menjadi LED. Maka saya di 2022 harus menjadi sapir. Atau kalau yakin menjadi emerald. Tuliskan keinginan target peringkat Anda. Target yang Anda harus capai. Target yang harus tercapai, yang Anda perjuangkan dalam setiap harinya, dalam setiap pekannya, dalam setiap bulannya. Target yang nanti akan Anda komunikasikan kepada pasangan hidup Anda, kepada anak-anak Anda. Target yang Anda komunikasikan kepada mentor Anda, bahwa bantu saya untuk mencapai target ini. Oke, sudah ya Bapak Ibu sekalian? Sudah? Kalau sudah, tolong saat ini dulu di-send ke mentor Anda. Kalau yang nggak punya mentor, ke saya boleh. Pak Rudianto namanya Eyang, udah nggak ada lagi di atasnya Eyang, udah nggak ada lagi, udah yang paling atas itu kalau Eyang. Silahkan boleh di-send WA, isinya resolusi 2022, nama, ID, pertama berapa orang LED yang akan diciptakan di 2022 ini. Yang kedua adalah target peringkat Anda, kirim ke mentor LED Anda. Kalau beberapa boleh, kirim beberapa boleh. Silakan. Sudah Bapak Ibu sekalian? Ada yang belum? Belum, ya silahkan diberi waktu. Ada yang nggak ada pulsa? Ada wifi kok kalau nggak ada pulsa.
Pulsa ada, belum paket data. Semua ya, semua. Oke, kalau sudah tolong dikirim ke Pak Amir Hamzah. Kirim juga ke manajemen, dalam hal ini diwakili oleh Pak Amir Hamzah. Kirim juga ke Pak Amir Hamzah. Oh ya, yang di rumah, yang kolet cukup kirim ke LED Anda saja. Ya, yang kolet cukup kirim ke mentor LED Anda saja. Dan kalau buat yang menyaksikan di YouTube atau di channel Facebook yang belum kolet, silahkan kirim kepada mentor yang aktif di atas Anda. Nah, khusus yang LED kirim kepada Pak Amir Hamzah. Berarti Anda orang-orang istimewa yang langsung kalau kemarin kata Dokter Muslim Yatim, nah, baiahnya nih kepada pemimpin komandan lapangan Pak Amir Hamzah. Namanya sudah mencerminkan. Amir Sayyidina Hamzah kan juga panglima kan, Amir Hamzah. Masya Allah. Sudah semua? Bapak Ibu sudah? Siapa yang belum? Ada yang belum? Ya silakan Bu. Kok apanya yang berat ya nulis? Ada yang belum lagi? Siapa belum? Sudah semua ya? Baik, kembali ke halaman pertama. Bapak Ibu sekalian, langkah kedua untuk bagaimana kita menciptakan resolusi yang realistik dan mewujudkan resolusi kita adalah setiap kali kita mencapai progres pencapaian resolusi, congratulate yourself. Dan pilih reward Anda. Anda menghargai diri Anda. Anda berikan hadiah kepada diri Anda sendiri dan juga kepada keluarga. Dan istimewanya, di HNI ini Anda boleh memilih hadiah, Bapak Ibu sekalian. Anda boleh memilih hadiah. Tolong ke halaman ketiga. Apa hadiah yang boleh kita pilih Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, Anda boleh memilih umroh. Silahkan. Kalau itu menjadi resolusi Anda, boleh menjadi sub-resolusi. Saya ingin umroh bersama HNI. Foto tuh, ada yang umroh kan? Ada ya? Nah, foto di depan standing banner. Atau Anda ingin world tour, international tour. Nah, foto yang di balon di ujung sana. Fotonya benar-benar sambil doa, Bapak Ibu, foto. Kalau perlu pajang di PP, Facebook kita, sosial media kita, Instagram kita. Saya ingin ke mana? Kapadokia. It's not her dream, it's my dream. Ya. Kita benar-benar rasakan keinginan tersebut. Ya, karena memilih reward ini bagian dari perwujudan dari resolusi kita, Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu, memang unik di HNI ini. Di HNI ini ada leader baru, LED baru, belum pernah keluar negeri, tahu-tahu sudah langsung ke Eropa. Belum pernah bahkan keluar kampung, langsung umroh. Alhamdulillah sudah pernah dia semua, sudah pernah umroh, sudah pernah ke Palestina, ke Eropa. Saat ini keinginannya adalah pengen punya mobil yang premium untuk keluarganya. Boleh, tulis. Itu sangat boleh. Itu keinginan yang sangat wajar. Bahkan kalau kita sudah punya anak 2, 3, 4, itu kayaknya sebuah keinginan yang harus Anda wujudkan. Karena kita ingin memberikan yang terbaik buat keluarga kita. Jadi premium family car. Bapak Ibu boleh bermimpi. Dan kita disediakan yang namanya LFH. Ya, bisa kita wujudkan Bapak Ibu sekalian. Apalagi sekarang mobil cakep-cakep ya. Luar biasa. Silahkan. Kalau yang buat di daerah, cari yang AWD. All wheel drive. Atau yang 4x4 ya kan. Karena tempatnya masih
banyak jalan yang tidak bagus atau sekaligus punya kebun sawit, boleh? Ya, boleh investasi. Kayak Dr. Mawardi ini sudah investasi ke kebun sawit. Dia harus punya mobil 4x4. Nah itu boleh. Kita punya mimpi tersebut, silakan Anda wujudkan tahun ini Bapak Ibu sekalian. Memberikan kendaraan keluarga yang premium. Yang premium berarti bukan yang apa? LGCC. LGCC apa tuh? Hah? LCDC. Oh, LCGC, LC, bukan yang LCGC, low cost green car, bukan yang murah, itu maksudnya ya, bukan yang murah, tapi yang ya menengah ke atas lah. Nah, oh, katanya LC beneran, Land Cruiser, oh cakep tuh, Land Cruiser. Ini Pak Aziz ini Masya Allah, beliau bersama dengan Umi Sabil Gaspol. Ahlan wa sahlan Pak Rafiq Hananto, silahkan. Pelan-pelan. Masya Allah. Nah, yang enak aja. Silahkan, silahkan. We love you Pak Rafiq Hananto, subhanallah. Saat kita sedang membangkitkan semangat, kita langsung dihadiri datang Pak Rafiq Hananto. Semoga Allah memberikan kesehatan, selalu memulihkan seperti sedia kala. Pak Rafiq Hananto, syafaqallahu syifaan ajilan la yugadiru sakoman. Ya Rabbin nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifaan illa syifa'uk syifaan la yugadiru sakoman. Beliaulah yang banyak memotivasi kita Bapak Ibu sekalian untuk berprestasi, untuk memiliki achievement yang sudah banyak mempengaruhi secara positif hidup kita. Maka semoga seluruh jariahnya, jariah ilmu, jariah semangat, jariah waktu yang diberikan kepada kita ini, Allah berikan sebagai wasilah untuk kesembuhan beliau. Dan insya Allah, alhamdulillah, perkembangan dari dokter yang merawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, perkembangannya sangat baik sekali. Alhamdulillah. Kalau orang lain harus mencapai perkembangan tersebut dalam 6 bulan, Pak Rafiq cukup sepertiga saja, 2 bulan sudah bisa mencapai lebih cepat dari orang lain. Dan sampai saat ini Pak Rafiq masih terus melakukan terapi di rumah ya Pak Rafiq ya. Sudah tapi harus datang ke rumah sakit. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah resolusi reward yang diberikan atas pencapaian resolusi kita yang sangat harus kita miliki. Bapak Ibu perlu punya hal tersebut, khususnya bagi yang belum punya. Betapa kalau kita memiliki ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu menjadi kebanggaan daripada keluarga. Kebanggaan anak-anak, kebanggaan istri kita, dan kebanggaan keluarga besar. Maka silahkan. Nah berikutnya apa lagi? Nah, ini. Boleh punya ini. Kan tadi kan resolusi ada 3 ya. Yaitu apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita miliki, dan kita harus menjadi apa, dan apa yang kita kontribusikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau punya cita-cita, keinginan, reward dari resolusi kita berupa rumah yang layak, dan yang sekarang nih, karena orang semakin kita tambah semakin umur ya Bapak Ibu, Pak Wisnu, Pak Bagus, Pak Nas, apalagi Eyang, udah putih semua. Akan tiba saatnya butuh olahraga yang bisa dilakukan oleh orang yang berumur. Ya, ada seorang tokoh kita, beliau sudah berumur, terkena juga saraf kejepit, sudah tidak boleh lagi goes, nggak boleh lagi main badminton, bahkan nggak boleh jogging, dia hanya boleh berenang. Dan ternyata memang berenang ini membawa
banyak perbaikan, banyak kesehatan, berpengaruh besar. Maka Anda boleh untuk kita bercita-cita punya rumah yang ada kolam renangnya, boleh. Itu bagus sekali. Karena kalau sudah punya rumah yang punya kolam renang sendiri, kita udah males untuk berenang di kolam renang umum. Ya bercampur baur dengan orang, airnya maupun apanya. Kita punya sendiri. Ini boleh menjadi resolusi Anda Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah HNI akan membantu mewujudkan resolusi Anda insya Allah. Kita akan sama-sama wujudkan resolusi tersebut. Oke, balik ke yang pertama. Oke, yang ini saya tidak programkan, Anda silahkan tulis sendiri, definisikan sendiri apa yang Anda inginkan. Langsung yang halaman pertama. Langkah ketiga, setelah tadi kita membuat 2 resolusi. Yang pertama adalah berapa orang LED yang akan kita create. Yang kedua, peringkat apa yang harus kita capai di tahun 2022 ini. Yang ketiga, publikasikan resolusi kita tadi kepada mentor, teman, dan juga keluarga. Terutama jangan lupa kepada pasangan hidup kita. Pertama bisa dengan message WhatsApp yang sudah kita lakukan tadi. Yang kedua nanti pulang kalau istri kita nggak ada di sini, kalau suami kita nggak ada di sini, sampaikan resolusi kita. Dan dapatkan dukungan dari orang tercinta kita. Maka insya Allah akan sangat mudah kita, lebih mudah kita untuk mencapai resolusi tersebut. Yang keempat, resolusi jangan hanya di kepala, tapi harus kita tulis. Tadi baru diketik, belum ditulis. Tadi baru diketik di WhatsApp. Nanti boleh ditulis, boleh di-print, dibingkai. Dan resolusi tadi taruh di tempat yang paling kita sering untuk melihatnya. Di mana? Di kamar. Boleh 2, 1 di kamar, 1 di ruang tamu. Jadi kita bangun tidur, ingat 2 resolusi kita. Kalau mau lebih sering lagi lihat, taruh di kamar mandi. Sambil jongkok, ingat resolusi kita. Ya, write it down. Tulis resolusi kita. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang penting sekali. Kita ngomong sampai dengan detik ini masih enak, masih nyaman. Kita semua senang, ketawa, bahagia. Tapi begitu masuk ke item yang ini baru mulai banyak yang malas. Itu berarti resolusi tadi hanya menjadi angan-angan saja. Itu bedanya roja dengan tamanni. Roja itu adalah harapan yang disertai dengan sifat at-tafaul, optimis. Ya, optimis. Dan itu buktinya dibuktikan dengan tindakan. Tapi tamanni hanya sekedar resolusi yang tidak diikuti oleh tindakan. Jadi mari kita buat detail planning, perencanaan detail untuk berbasis bulanan. Berbasis bulanan. Kenapa berbasis bulanan? Nanti akan ada action harian. Karena penghitungan kinerja kita di AVO adalah bulanan. Betul ya? Bonus dihitung bulanan. Jadi kita pencapaiannya itu memang bisa dipantau bulanan. Member baru, agen baru, dari AB menjadi SM ketahuannya bulanan, menjadi EM bulanan. Masuk ke yang Excel. Bagaimana Bapak Ibu sekalian membuatnya? Silakan masuk ke Excel. Nah, di sini. Ini kertas kerja untuk menciptakan LED. Nanti dikasih semua, gak usah difoto gak apa-apa, nanti dikasih. Kertas kerja untuk bagaimana kita menciptakan LED. Kita tulis di paling atas, itu saya tulis ya, candidate of LED. Ini tidak mesti collect. Kalau ada mitra kita yang baru bergabung pun, belum collect, tapi menunjukkan antusias dan kesungguhan, masukin sini. Tulis namanya A, B, C, D, E. Tulis saat ini. Kita harus mau detail, harus mau kerja administrasi. Kalau enggak jadi barang. Enggak masuk tuh barang kalau kata Pak Firdaus. A, B, C. Peringkat sekarang apa?
peringkat sekarang, tulis di situ. Maka targetkan bulan apa dia menjadi LED. Kalau yang paling LED baru kita kan targetnya 2 LED ya. Targetnya 2 LED. Berarti yang gampangnya satu semester 1 orang LED. Yang gampangnya. Berarti Juni harus ada 1 LED. Siapa namanya kandidatnya, tulis. Enggak mesti 1. Kalaupun targetnya 2, kita masukin 6 orang boleh. Karena belum tentu 6-6-nya jadi. Bisa jadi dari 6 itu 3 yang jadi atau 2 yang jadi. Di ujungnya ada LED. Sehingga kita tahu dia Januari harus peringkat apa, Februari harus apa, Maret harus apa, April harus apa. Misalnya April sudah harus ED, sehingga di bulan Juni dia mencapai LED. Nah ini kita tulis. Ya kita tulis. Memang enak banget kalau pasangan itu klop. Yang suaminya dia adalah seorang sanguinis, presenter. Dia bisa menghubungi banyak orang. Nah, istrinya itu seorang melankolis yang administratif. Wah, jadi nanti dibantu semua oleh istrinya. Wah, itu keren banget itu. Kebalik juga boleh, banyak juga kebalik. Istrinya yang sanguinis. Nah, suaminya macam Pak Bayu Bandono itu. Nah, itu melankolis ya. Dia sangat administratif. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nama-nama A, B, C, D, E tadi, calon LED kita dibuat sendiri tabel. Karena syarat daripada LED kan punya 4 jalur ED, betul? Berapa? 9.000 poin, betul ya? Maka capaian poinnya tulis di bawah. Nama A, jalur ED-nya siapa saja. Nah, peringkatnya apa? Dia kalau yang bawah ini angka poin yang sudah dia capai. Oh, sekarang poinnya baru 3.200. Targetkan dia mencapai bulan apa? Sudah mencapai 9.000. Begitu Bapak Ibu sekalian, administrasinya harus kita bikin begini. Ini baru namanya resolusi. Kita wujudkan dengan tindakan yang nyata. Kalau tanpa membuat ini, itu namanya bukan resolusi. Ini baru satu resolusi, yaitu menciptakan LED. Siap Bapak Ibu sekalian ya? Kita bikin, dan semua sudah difasilitasi dengan AVO. Tinggal kita ketik ulang saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, baik. Iya, silahkan. Pak Tang. Iya, ya, betul. Jadi bagaimana punya jaringan yang sehat, punya omset yang sehat, targetnya berapa? Nah itu bisa nanti didetilkan lagi ya. Detailkan lagi, silahkan dibikin workshop lagi ya buat mendetilkan itu. Tapi nggak mungkin kita sampaikan di sini, nanti terlalu panjang ya. Nanti itu dalam pelatihan berikutnya. Tapi kalau buat memantau secara global ini sudah cukup. Memantau secara global. Jangan lupa ada syarat satu lagi buat diri kitanya sendiri. Bonus harus 14 juta. Buat si calon, buat kitanya ya, buat kandidat LED-nya itu harus bonus 14 juta dalam 2 bulan. Oke. Ini yang target LED. Kemudian kita lihat bagaimana kertas kerja untuk yang kedua. Di page yang kedua, panitia media, ada 2 page ya. Di Excel masih, di Excel. Di Excel itu ada 2, ini dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu punya resolusi yang kedua, saya harus menjadi emerald. Maka Anda harus punya kertas kerja ini. Emerald syaratnya adalah punya 9 jalur. Berapa poin? Variatif. Dari 100, 8, kemudian 54, 36, 24. Nah, ada syaratnya di situ, maka tulis nama-nama jalur kita dan pencapaian poinnya. Targetkan itu sampai di ujung, sampai di bulan Desember itu betul tercapai. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang sekali lagi adalah zaman ketidakpastian.
Maka jangan biarkan kertas kerja kita ini tidak up to date. Maksudnya apa? Kalau ternyata di kuartal pertama pencapaiannya ternyata lebih mudah lagi, Allah mudahkan, silahkan Anda mengkoreksi target yang lebih tinggi lagi. Oh ternyata saya nggak bisa mencapai lebih tinggi lagi. Boleh, silahkan. Tapi kalau di kuartal pertama nanti maka akan ada evaluasi, resolusi, pencapaian resolusi. Ternyata lebih lambat, lebih susah, maka yang dilakukan bukan dengan merevisi resolusinya, tapi dengan meningkatkan kerjanya agar lebih terakselerasi lagi, lebih akan tercapai di bulan-bulan yang tersisa. Oke, panitia balik ke PowerPoint. Nah, kemudian kita membuat detail planning sampai ke basis bulanan. Dan berikutnya, dari basis bulanan, dari program bulanan tadi, kertas kerja bulanan, itu harus di breakdown kepada aksi pekerjaan kita harian dan pekanan. Jadi pekanan ini harus PCA, harus follow up, harus home sharing. Ada beda-beda, ada yang ASN, ada yang pekerja mungkin lebih optimal, Sabtu Ahad lebih banyak, tapi ada yang juga bisa setiap hari. Nah ini harus kita breakdown, berarti kita saat ini kurang M berapa, agen mitra kita punya M berapa, berarti harus melakukan PCA berapa kali. Nah ini harus kita breakdown, nanti insya Allah ini tugas Anda semua, nggak usah diajarin, tugas Anda buat melakukan pertemuan ya dengan mitra-mitra di bawah kita. Tapi ini harus menjadi aksi harian dan pekanan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, lanjut. Dan kemudian resolusi kita baru akan berhasil kalau aksi harian dan aksi pekanan ini menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Udah jadi kebiasaan, PCA sudah jadi kebiasaan. Habis PCA udah tahu 3 hari harus ada follow up, udah jadi kebiasaan. Dia merasa belum nyaman, tugasnya belum selesai, kalau sudah merekrut agen baru belum di follow up. Itu dia, itu sudah menjadi habit. Dan habitnya bukan habit terpaksa, tapi pleasant habit, habit yang menyenangkan. Hobinya silaturahmi, hobinya PCA. Ya Bapak Ibu sekalian, hobinya home sharing. Dia merasa sedih, merasa belum lengkap pekannya kalau Sabtu Ahadnya, weekendnya belum home sharing. Subhanallah, kalau sudah menjadi pleasant habit, Bapak Ibu menjadi orang yang luar biasa, orang yang extraordinary. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Anda menjadi orang yang luar biasa saat ini, apalagi ke depan. Kita harus bersyukur saat ini Bapak Ibu sekalian. Kalau di Jakarta ini, kita punya mobil bagus pun, ya, kita punya fasilitas pun, punya uang pun, gak bisa menikmati. Karena kalau Sabtu Minggu kita ke tempat rekreasi penuh, macet. Coba ke Bandung. Bandung itu ternyata kota nomor 1 termacet di Indonesia. Nomor 2 Jakarta. Nomor 3 lupa saya. Bogor itu nomor, Bu Ira, Bogor itu nomor 4 Bu Ira. Ternyata kecil-kecil macet itu. Bogor itu bagus banget, kota yang hijau. Kalau dilihat dari atas. Kota yang hijau karena angkot, bukan karena pohon. Iya, angkotnya warnanya hijau soalnya. Nah, coba betapa kita menjadi orang yang luar biasa. Kalau kita bikin acara, bikin camper van, waduh, ini saya pengen ngajakin para leader-leader ini untuk camper van. Nikmatnya luar biasa. Apa camper van, Bapak Ibu? Camper van itu kita punya mobil yang 4x4. Oh, nggak ada. Punya mobil 4x4, harus 4x4. Karena saat ini jadi tren, tempat-tempat camping, tapi campingnya bersama mobil. Jadi di mobil kita ini sudah ada tenda. Kalau mau lebih cakep lagi, tendanya di atas roof rack ya. Mobil ada roof racknya, dikasih tenda. Nah, itu luar biasa, bersama keluarga itu enak banget. Nanti mobilnya sudah disiapin, ada sumber daya
cadangan. Jadi kalau kita ke hutan, nggak ada di tempat camper van-nya nggak ada fasilitas listrik sama air, kita sudah punya listrik, bisa 3 hari punya sumber listrik. Punya juga jerigen-jerigen, wah itu menyenangkan banget. Dan ternyata membawa keluarga anak-anak kita di tempat, di alam seperti itu sangat mendidik mereka. Dan luar biasanya anak-anak saya ini, saya tanya kepada Safira dan Sidkia, kamu suka mana? Ke hotel atau ke camping? Yang Safira ngomong camping, wih keren, padahal camping apa enaknya, tapi mereka suka ya, itu pendidikan kepada anak yang sangat luar biasa. Saya mendambakan suatu ketika kita camper van bareng, para leader HNI, 50 leader HNI camper van, subhanallah. Tapi syaratnya tadi, punya mobil 4x4. Karena yang asik itu sebelum camper van, sebelum tiba di tempat camper van, memang off-road dulu gitu. Kalau mobil 4x2 nggak masuk. Itu asik banget, dijamin asik. Apalagi kita di atas Gunung Salak, pemandangannya indah. Ada tempat di Hopland itu Bapak Ibu, hampir sepanjang waktu itu kabut. Kalau orang Jawa bilang ampa-ampa. Kabut, ada hujan, baru cerah, nanti kabut lagi. Wah itu indah. Kalau buat orang yang belum biasa, begitu camping, hujan sedih. Tapi kalau buat orang yang biasa camper van, hujan seneng. Karena ada pengalaman yang sangat luar biasa dengan hujan bersama alam. Ya luar biasa. Ayo, saya tantangin ya. Buat kita punya mobil 4x4 dan persiapkan menjadi mobil camper van. Nah kita kalau perlu ke Lampung. Masya Allah, Lampung itu indah sekali. Bisa di Pahawang boleh. Atau ada pantai Krui ya. Ada orang Lampung? Nah, Krui, betul. Kita bisa bersampan kanan kirinya lumba-lumba. Iya, wah itu Masya Allah. Dan apa? Oh Kiluan. Oh iya betul, yang ada lumba-lumbanya Kiluan. Nah. Siap. Ya Masya Allah, snorkeling, udah gitu. Dan yang paling menyenangkan itu adalah tadi, camper van tadi. Saya sekarang kalau camping nggak cari yang tenda biasa. Syaratnya adalah camper van, bisa bersama mobil. Dan perlengkapan camper van itu banyak sekali. Cakep banget dah pokoknya. Ayo saya tantangin ya, suatu ketika kita leader HNI camper van bareng. Oke, balik ke sini. Maka aksi harian dan pekanan kita harus menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Oke, dan lanjut Bapak Ibu, kita monitor pencapaian dari resolusi tim kita. Jadi salah satu home sharing sebulan sekali adalah memantau, memonitor, memutabaah bagaimana pencapaian daripada resolusi tim kita. Karena resolusi kita ini tercapai jika resolusi tim kita tercapai. Dan resolusi kita tidak tercapai jika resolusi tim kita tidak tercapai. Maka pencapaian resolusi tim kita adalah juga kewajiban kita. Kita bantu mereka mewujudkannya. Kita tanya apa kesulitannya, apa hambatannya. Kita berjuang bareng bersama tim kita. Lanjut, next berikutnya. Dan kemudian secara periodically, bulanan, 2 bulanan, bahkan juga 4 bulanan kita melakukan evaluasi terhadap pencapaian resolusi kita bersama mentor dan tim kita. Maka Bapak Ibu sekalian, tekadkan bahwa 2022 tahun pembuktian resolusi kita. Tahun 2002 adalah tahun kita mewujudkan resolusi kita. Siap Bapak Ibu sekalian? Dan perusahaan sudah insya Allah menyiapkan seluruh sarana prasarana, investasi, konsolidasi yang masif. Jadi 2 tahun kemarin, 2020-2021, itu orang bilang kan saatnya pandemi. Yang dimana HNI tidak berpangku tangan. Kita saat itu justru sedang konsolidasi yang sangat serius Bapak Ibu. Saya akan jelaskan ulang karena semalam tidak online dan sekarang online, apa yang sudah kita lakukan dalam konsolidasi kita di masa pandemi ini. Kita kembali saja kepada ukuran yang selalu menjadi parameter
bagi pertumbuhan perusahaan, yaitu apa? Pasti. P-nya apa? A-nya apa? S, T, teknologi, dan I adalah integrity management. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, produk. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di saat pandemi ini kita justru membentuk departemen product development yang sangat serius. Dan hasilnya sudah Bapak Ibu rasakan, hadirnya produk-produk baru. Bahkan nanti insya Allah sebentar lagi akan di launching produk yang sangat spesial, produk baru lagi. Bapak Ibu sudah merasakan kedahsyatan produk-produk baru kita, bukan? Dan produk baru ini ada dua jenis. Ada yang sifatnya ekstensifikasi, yaitu perluasan. Misalnya kosmetik, sebelumnya nggak ada kosmetik. Tapi apakah agen-agen HNI tidak menggunakan kosmetik? Dia pakai, cuma pakai produk yang lain. Dengan kita siapkan produk-produk kosmetik, maka ini akan memasukkan omset yang baru. Kita masukin lagi apa yang baru? Misalnya apa? Ya? Deodoran. Ya, betul. Apa lagi? Ya, masker. Sterilin. Dan lain-lain, banyak produk baru. Dan produk kedua sifatnya substitusi. Karena kita ingin produk kita adalah produk yang terbaik yang ada di pasaran. Maka ketika ada produk yang kita belum puas terhadap kualitasnya, kita launching lagi produk yang bisa jadi insya Allah akan menggantikan, yang lebih baik yang menggantikan produk sebelumnya. Dan sudah sangat banyak. Dan kita masuk kepada bidang yang lebih luas. Insya Allah saat ini sedang sangat serius untuk mengembangkan HNI Cafe. Bapak-bapak dan ibu di rumah, saat ini sedang dibangun HNI Cafe di Leader Office Caman. Leader Office Caman yang tadinya 3 blok, sekarang sudah ditambah 2 lagi, sehingga menjadi 5, dan di situ akan menjadi cikal bakal model HNI Cafe. HNI Cafe ini segera akan hadir di agen-agen stok Anda, hadir di BC-BC Anda. Wow, rasanya sangat luar biasa. Tunggu tanggal mainnya. Dan Bapak Ibu sekalian, produk, salah satu produk yang juga nanti akan menjadi produk daripada HNI Cafe, kita sudah rasakan Rilco, HNI cappuccino dan latte. Saya ingin menggambarkan keseriusan manajemen ketika membentuk Rilco ini. Rilco ini perusahaannya apa namanya? PT Hania. PT Hania ini Bapak Ibu sekalian tidak seperti HEW, Herba Salam yang dibuat dari kecil terus membesar. Dia dibikin langsung dengan sangat serius, mesinnya, pabriknya dibuat dengan sangat serius. Kita menggelontorkan uang tidak kurang dari 40 miliar untuk pendirian daripada PT Hania ini. Kenapa? Karena kita tahu, kita semua breakfast, kita semua ngopi, kita semua makan makanan harian. Dan ternyata di antara consumer goods, 5 jenis consumer goods, yang paling tinggi omsetnya adalah food and beverages. Maka kita sangat serius dalam mengembangkan Hania ini. Itu produk. Kemudian juga agen stok. Agen stok di sini maknanya adalah termasuk distribusi dan logistik. Yaitu bagaimana produk kita sampai kepada konsumen, Bapak Ibu sekalian. Di saat pandemi tahun 2021, kita melakukan pembelian gudang baru 3 unit di Bispak 2021. 2020 beli 2 unit gudang di 2021. Total di Bispak, gudangnya HNI dan anak-anak perusahaan ada 17 gudang. Ya, hampir separuh itu milik HNI, Bapak Ibu sekalian. Jadi bayangkan saat pandemi kita malah investasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita pun juga saat pandemi, dimulai dari sebelum pandemi, sekarang sudah ada 20 warehouse. Subhanallah, 20 warehouse yang melayani Bapak Ibu sekalian. Bukan saja biayanya jadi lebih murah, tapi juga penyampaian produknya menjadi jauh lebih cepat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam bidang IT, PASO, support system pun kita sangat berbenah, terutama yang online. Di masa pandemi ini kita, Bapak Ibu sudah merasakan bagaimana online pelatihan BOS, BSC,
SBP, KHT, dan lain-lain itu begitu masif, dan kita pun juga menyiapkan pelatihan online, distance learning yang disebut dengan HNI Learning Center. Ini semua kita lakukan untuk menguatkan fondasi. Kenapa? Karena kita ingin membangun bangunan yang lebih besar lagi, maka fondasi ini kita kuatkan. Dalam bidang teknologi Bapak Ibu sekalian ini nggak kelihatan, tapi Bapak Ibu bisa merasakan saat ini kesulitan akses, stuck di akhir bulan sudah sangat minim dirasakan, betul? Karena kita sudah mengupgrade hampir semua teknologi kita menjadi teknologi yang lebih kapasitasnya lebih besar dan lebih terkini lagi. Dan kita terus mengembangkan inovasi-inovasi dalam teknologi. Dalam bidang integrity management Bapak Ibu sekalian, kita mau besar, maka konsolidasi juga kita lakukan, terutama dalam perpajakan. Sistem pembukuan, accounting, perpajakan ini kita rapikan. Kemarin PAS LSC pun khusus kita training agar mereka melek pajak. Kenapa? Kalau kita nggak melek pajak, kita nggak siap besar. Begitu kita sudah memahami perpajakan dan kita melaksanakan perpajakan dengan sebagaimana mestinya, itu tanda kita siap untuk besar, Bapak Ibu sekalian. Jadi perpajakan ini kewajiban kita sebagai warga negara tidak untuk dihindari, tapi untuk menjadi tantangan kita. Jadi ketika kita membayar pajak yang besar kepada bangsa ini, kepada negara ini, adalah bentuk kontribusi kita kepada bangsa dan negara ini. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, fondasi sudah kita siapkan. Betul-betul kita siapkan. Justru saat pandemi, kita menyiapkan fondasi yang kokoh. Maka saatnya sekarang, di 2022 ini, kita kembali melejit Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tidak usah mikirin target perusahaan. Nggak usah mikirin resolusi perusahaan. Nggak usah mikirin 1000 LED baru yang perusahaan tetapkan. Pikirkan saja resolusi Anda masing-masing. Pastikan resolusi Anda akan tercapai di 2022 ini. Jika ada kesulitan, minta tolong mentor, minta tolong manajemen, minta tolong Pak Amir. Tuh langsung berdiri dia tuh, siap untuk diminta tolong. Maka saya yakin insya Allah betul-betul 2022 tahun pembuktian resolusi. Kita buktikan resolusi kita wujudkan resolusi kita akan tercapai insya Allah. Bapak Ibu sekalian, siap untuk mewujudkan resolusi Anda? HNI. Semoga Allah mengaruniai kita keberkahan dan kemudahan di tahun 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.